Mbak Endang, saya punya koin. Apa yang Mbak Endang lihat? Koin 500. Bukan. Jadi segala sesuatu kita harus memandang dari sisi Bu Endang juga, dari sisi saya. Jadi harus dari sisi yang negatif ataupun sisi yang positif. Welcome to podcast Open Your Mind. Selamat datang teman-teman di podcast Open Your Mind. Di sini kita akan membahas bisnis multi-level marketing yang sekarang ini sedang banyak stigma negatif di masyarakat seperti money game, skema ponzi, investasi bodong yang sangat merugikan masyarakat. Nah, untuk mematahkan stigma tersebut, kita akan membahas bersama dua orang narasumber kita malam ini. Yang pertama ada Bapak Muslihun Iskandar. Malam Pak, beliau selaku Direktur PT Binalang Indah Cemerlang. Kemudian ada Pak Hendrianto. Beliau salah satu founder kita di EVOS. Nah, malam ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau ini. Mungkin dari sini kita akan mendapat banyak manfaat, banyak pengetahuan, dan juga kita akan menjadi tahu apa sih bisnis multi-level marketing. Saya mulai dulu dengan Bapak Hendrianto ya Pak ya. Pak, gini nih Pak. Yang pertama ini, di luar sana ini banyak sekali orang yang memiliki stigma negatif di bisnis MLM, multi-level marketing. Nah, untuk Pak Hendri sendiri, kenapa sih orang mendengar kata MLM selalu menolak dan cenderung menghindar ketika diajak berbisnis? Nah, mungkin Bapak ada sedikit ini. Oke, selamat malam Bu Endang, selamat malam semuanya. Jadi kalau saya boleh menjawab berdasarkan pengalaman saya, kenapa orang cenderung berpikir negatif atau cenderung menolak gitu ya, begitu kita mau baru ngomong aja tentang multi level gitu ya, orang sudah langsung oh no lain kali aja atau next aja ya, gitu ya, seperti itu benar ya. Benar. Jadi itu suatu hal yang wajar menurut saya. Kenapa? Karena ya kita tidak pungkiri juga banyak sekali yang Bu Endang tadi sebutkan seperti skema ponzi, investasi abal-abal yang mereka mengatasnamakan multi level, sehingga begitu merugikan banyak sekali masyarakat ya. Yang diingat mereka adalah multi levelnya, bukan skema ponzinya, bukan perusahaannya secara pribadi, tapi lebih ke multi levelnya. Kenapa? Karena di multi level kan terkesan orang begitu saya bergabung, saya harus cari orang kan gitu ya. Di sana pun juga sama, begitu bergabung cari orang. Jadi akhirnya disamaratakan. Nah, menurut saya itu hal yang wajar. Tetapi perlu kita ketahui seperti ini ya. Ya ada istilah gini kan. Jadi kalau sesuatu yang negatif itu akan jauh lebih cepat untuk menyebar dibandingin yang positif. Setuju nggak Mbak Endang? Ya. Setuju ya Mbak Endang ya? Betul, iya Pak. Ya. Betul. Saya ambil contoh aja, kalau misalnya nih ada sesuatu yang kita merasa tidak puas, contoh misalnya kita di pelayanan perbankan lah ya. Perbankan itu kan pelayanannya sudah sangat bagus ya. Tapi begitu misalnya kita kecewa, kita merasa dirugikan atau gimana ya, kita sudah langsung sebarnya kemana-mana, bahkan bisa sampai masuk ke surat pembaca di harian surat kabar seperti itu ya. Sedangkan kalau kita misalnya diuntungkan, atau misalnya contoh lah, saya dapat undian nih ya, Mbak Endang dapat undian, dapat undian senilai 5 miliar. Pertanyaannya Mbak Endang mau woro-woro enggak? Ya tidak Pak. Tidak, kenapa? Tidak. Ya, karena tadi kalau 5 miliar itu Bu Endang cerita ke orang lain ya, apa yang terjadi? Teman-teman Bu Endang akan, Bu Endang, ayo traktir, Bu Endang, saya pinjam duit dong, kan seperti itu. Jadi itu suatu hal yang wajar ya. Saya ambil contoh juga gini. Ya, jadi kita juga harus fair juga yang menilai segala sesuatu ya. Mbak Endang, saya punya koin. Apa yang Mbak Endang lihat? Koin 500. 500. Apa? 500 gambar apa? Gambar angka. Angka 500. 500. Bukan. Karena saya lihatnya adalah satu gambar muka seseorang, ini kalau nggak salah Bung Hatta, sama gambar burung Garuda. Iya, di Pak Hendri. Kalau di saya 500. Setuju, tapi saya tidak melihat 500-nya. Saya melihatnya adalah
Oh gitu. Nah ini cara memandang kita. Gitu. Jadi segala sesuatu kita harus memandang dari sisi Bu Endang juga, dari sisi saya. Jadi harus dari sisi yang negatif ataupun sisi yang positif. Yang negatif kita tidak pungkiri ada memang, ya. Tetapi yang positif, ya, saya sebut aja banyak sekali perusahaan-perusahaan multi level itu yang banyak sekali membantu orang-orang yang mereka mungkin pendidikannya biasa-biasa aja, keahliannya juga biasa-biasa aja, mungkin dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa juga, banyak yang berhasil, banyak yang mereka mencapai impian mereka. Nah itu yang seringkali tidak dilihat oleh orang, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah membuktikan melalui industri MLM ini pada saat mereka mau bekerja, mereka mau melakukan segala sesuatunya sesuai sistem yang ada gitu ya. Mereka bisa mencapai semua impian mereka, ya. Jadi menurut saya kalau kita memang mendapatkan stigma negatif, kita harus jelaskan ya bahwa ya di MLM itu sisi positif negatifnya ada, tapi di sisi positifnya juga tidak kalah banyak ya. Nah kita melihat dari sisi mana? Ya kita harus fair juga ya. Yang gagal banyak tapi yang berhasil juga tidak kalah banyak ya. Seperti itu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita memutuskan untuk bergabung di satu perusahaan multi level ya kita harus tahu ya bagaimana mengenai legalitasnya, bagaimana mengenai perusahaannya, bagaimana mengenai nanti akad perjanjiannya dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita mengalami hal yang sama sehingga begitu kita misalnya bergabung di satu perusahaan yang Bu Endang tadi sebutkan, sehingga itu akan menambah orang-orang stigma negatif itu akan makin besar gitu loh. Ya ternyata MLM memang nipu gitu loh. MLM saya uangnya habis dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus memilih perusahaan yang tepat seperti itu. Ya, di setiap perusahaan mungkin memiliki beberapa aspek-aspek penting juga Pak yang mungkin nanti jika orang bergabung atau orang join itu mereka juga harus tahu dong Pak, harus bisa mempelajarinya juga. Jadi selain kemauan dan kerja keras juga mereka juga harus bisa apa sih itu di bisnis MLM itu seperti apa, terus aset-aset penting apa yang harus saya tahu di bisnis ini, mereka juga harus mempelajarinya. Saya tambahin satu lagi juga kalau ya kita juga harus melihat ya di di luaran sana, di negara-negara maju, terutama saya sebut aja negara Amerika Serikat gitu ya. Multi level ini malah menjadi satu mata pelajaran di bangku kuliah. Ya. Gitu. Iya. Oh iya Pak. Tapi di sini kenapa kok masih banyak orang yang negatif gitu ya? Padahal di sana itu jadikan mata kuliah sehingga orang yang kuliah di sana gitu ya, begitu keluar mereka menjadi seorang networker gitu ya. Mereka tahu bagaimana harus menjalankan bisnis ini. Dan bahkan saya banyak baca buku, terutama buku Robert T. Kiyosaki, dia bilang orang sukses, orang kaya di dunia itu membangun jaringan. Ya, sedangkan orang biasa, orang rata-rata itu mencari pekerjaan. Ya, jadi bisnis jaringan ini di luaran sana, di negara maju itu malah menjadi satu bisnis yang paling luar biasa. Kenapa? Karena bisnis jaringan ini membuat semua orang punya kesempatan yang sama besar untuk berhasil, untuk mendapatkan income yang besar. Ya, seperti itu. Ya, tambahan dari saya. Iya, nah ini kemudian saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang seperti ini? Maksudnya tadi yang Bapak sampaikan tersebut, jadi mereka baru dengar aja nih MLM gitu, oh multi level gitu, bisnis apa sih? Ya langsung enggak deh gitu biasa. Nah ini bagaimana caranya gitu loh Pak untuk menyikapi orang-orang tersebut gitu. Jadi kalau saya sendiri sih kalau menyikapi hal seperti itu kita memang nggak bisa paksakan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu mungkin sudah mendengar terlalu banyak gitu hal yang negatif gitu ya. Saya hanya memberikan edukasi aja ya bagaimana memilih perusahaan yang tepat sehingga orang tersebut tidak mengalami hal yang sama gitu ya. Nah sebenarnya MLM yang baik itu, MLM yang benar itu memang harus ada satu perjanjian yang jelas gitu ya. Harus ada produk yang diperdagangkan, harus ada produk yang diperjualbelikan ya, karena akadnya jelas ya. Jadi pada saat kita bergabung satu perusahaan multi level ya, kita sebenarnya hanya menjadi seorang konsumen awalnya ya. Pada saat kita menjadi seorang konsumen, pemakai ya. Nah, pemakai kalau memang kita merasa bahwa ini ada peluang bisnisnya, ada peluang usaha yang bisa kita kembangkan dengan cara memakai dan kita mereferensikan ke orang lain gitu ya, maka kita bisa punya penghasilan. Jadi kalau menurut saya mengedukasi ya, terus resikonya di mana gitu loh. Kalau kita memang berada di perusahaan MLM yang tepat ya, saya boleh katakan hampir tidak ada resiko ya. Jadi kalaupun toh misalnya orang
nggak berhasil dan sebagainya, kita nggak sampai menipu orang sampai mungkin ratusan juta atau puluhan juta gitu ya. Kenapa? Karena pada saat mereka membeli produk, ya mereka dapetin produk yang sepadan, yang senilai dengan uang yang mereka keluarin seperti itu. Jadi produknya bisa dipakai ya Pak ya, bisa kita pakai, kemudian bisa kita sampaikan, tularkan ke teman-teman orang lain, saudara-saudara kita gitu. Ya juga saya juga kadang ada beberapa juga yang menyampaikan, kadang ada yang sudah bergabung nih Pak, sudah join. Mereka ini kadang hanya tahu untuk menjualnya saja juga, selain memakai hanya tahu untuk menjual saja. Padahal jika mereka tersebut bisa lebih tahu untuk mendalami tadi, termasuk mempelajari marketing plan-nya, kemudian mempelajari aspek-aspek penting dalam bisnis tersebut, mungkin mereka bisa lebih lagi untuk mendapatkan profit atau keuntungan di bisnis tersebut gitu. Nah ini tergantung Pak, tergantung ada kemauannya, kerja kerasnya, dan itu tadi. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya nih lah Pak. Saya lanjut lagi. Di sini stigma sulit di masyarakat karena mereka melihat banyak yang mengalami kegagalan. Nah saat ini minta pendapat Pak Hendrik nih, bagaimana? Kalau bicara sulit, ya saya rasa tidak ada pekerjaan satupun yang mudah gitu ya. Ya kalaupun toh itu mudah, tentunya yang pertama banyak pesaingnya, betul ya? Terus yang kedua, ya kalau mudah, ya tentunya penghasilan kita ya nggak akan pernah bisa besar. Kenapa? Karena itu mudah sehingga orang lain pun dan banyak orang yang akan bisa melakukan hal itu gitu ya. Nah, kalau menurut saya seperti ini Mbak Ena, kalau memang sulit, ya saya katakan semua usaha pasti sulit, semua pekerjaan pasti sulit. Saya ambil contoh sederhana gini aja. Kita kembali lagi ke bangku sekolah gitu ya. Mbak Endang, dulu pada saat masuk pertama kali kita ngomong lah SD gitu ya. Pelajaran apa yang paling sulit? Kalau saya dulu itu SD itu apa ya? Matematika kali Pak ya. Matematika. Tapi pada saat Mbak Endang dapetin pelajaran, terus dipelajari gitu ya, dapetin materi guru nerangin, terus dicatat, dipelajari di rumah, akhirnya bisa nggak? Iya, malah sekarang saya itu bisa ke jurusan accounting Pak malahan. Karena itu tadi pertama awal memang lihat yang namanya matematika tuh udah gini tadi saya itu juga gitu. Terus ya lama-lama belajar ya, jadi suka juga gitu Pak. Jadi di sini sama. Jadi di awal tidak ada yang namanya satu kemudahan kalau kita tidak mau belajar. Jadi kalau memang itu sulit, ya belajar. Ada orang yang membimbing, ada sistem yang kita bisa pelajari. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan malu untuk bertanya. Kita tanya kepada orang yang ngajak kita, kepada leader kita. Kalau kita lama-lama dengar tanya, ya sama seperti guru tadi nerangin 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, jadi di luar kepala kan? Ya, akhirnya jadi bisa kan? Bisa, betul. Jadi harus itu. Rutin, harus continue, konsisten gitu ya Pak. Jadi kita harus belajar terus gitu ya. Kalau dilakukan terus akhirnya jadi mudah kan? Yes, betul. Kita memulai pekerjaan apapun pasti seperti itu. Awalnya mungkin kita nggak ngerti bagaimana dulu misalnya menghitung uang, neraca keuangan seperti apa. Tapi lama-lama karena kita berhadapan dengan itu dan kita mau belajar, kita mau bertanya, akhirnya jadi tahu. Setuju ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang sulit, tidak usah khawatir ya. Kita pelajarin, ada orang-orang yang akan membantu kita, ada orang yang akan membantu menerangkan kepada kita, dan kita juga perlu harus belajar dan mau diajar, kuncinya itu. Terima kasih Pak Hendrik. Nah ini saya lanjutkan lagi dengan Bapak Muslihun Iskandar selaku Direktur PT Pineleng Indah Cemerlang. Nah Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Tambah ganteng nih Pak. Sudah dari dulu. Oh gitu. Ini saya ada pertanyaan nih untuk Pak Mus. Melanjut dari apa yang sudah saya tanyakan dengan Pak Hendrik nih ya Pak. Seharusnya perusahaan seperti apa sih Pak yang kita pilih untuk menjadi kendaraan bisnis di industri bisnis jaringan ini Pak? Pertanyaan ini sangat bagus sekali ya, dan ini semoga bisa mengedukasi teman-teman. Jadi ketika kita memutuskan untuk join di industri bisnis ini,
ada 5 pilar yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan kita join. Nah, entah itu Anda join dengan modal yang sangat kecil atau modal yang sangat besar, Anda harus memastikan bahwa 5 pilar ini ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga benar-benar Anda mantap, Anda bisa sukses di dalam perusahaan itu. Dan perusahaan itu menjadi kendaraan bisnis. Yang pertama, satu ya manajemennya. Ketika kita mau join di situ, kita lihat manajemennya seperti apa. Siapa orang yang ada di dalam perusahaan ini, ya. Siapa orang yang mengelola perusahaan ini. Bisa jadi Anda bisa lihat track recordnya ya, dari pertama ketika Anda tahu mungkin di masa lalu Anda pernah tahu orang ini pengelola money game atau pengelola, itu harus Anda tahu siapa orang-orang yang ada di dalam. Yang kedua adalah legalitas. Ya, legalitas. Teman-teman harus memastikan bahwa perusahaan ini mempunyai legalitas yang jelas. Nah, di bisnis multi level marketing itu ada legalitas yang namanya SUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Nah, ini tidak dengan mudah didapatkan. Nah, saya melihat beberapa multi level sebelum mengurus legalitas, mereka sudah jalan duluan dan mereka memamerkan SIUP. Nah, ini saya sedikit mendidik teman-teman semuanya, sedikit memberikan edukasi bahwa jika perusahaan multi level ya yang saling berkaitan dengan merekrut, ada bonus sponsor, ada bonus pasangan, ada beberapa bonus-bonusnya. Jika perusahaan itu mengikrarkan diri bahwa perusahaan ini bisnis network, bisnis jaringan, dia harus mempunyai yang namanya SUPL, bukan SIUP. Nah, sekarang saya lihat SUPL, ada L penjualan langsung. Nah, step-step yang akan dilalui itu sangat banyak dan itu semua akan dicoba, akan diuji di Kementerian Perdagangan melalui presentasi secara langsung ya. Nah, ini membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong yang mengikrarkan atau melaunch perusahaannya tanpa SUPL. Karena ada perhitungan payout di situ ya, ada yang harus diikuti, ada kode etik ya, kode etik ini pun diatur di undang-undang ya, ada di Kementerian Perdagangan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memastikan ketika perusahaan ini mengajak Anda untuk join di perusahaan tersebut, yang pertama harus Anda tahu adalah perizinannya juga. Ya, selain manajemen tadi nomor 1, yang kedua perizinan. Nah, yang ketiga adalah produk. Produk, ya. Produk. Berkaitan dengan perizinan tadi, produk ini yang pertama membawa manfaat enggak untuk orang. Ya, jangan sampai kan kita tahu nih, bisnis multi level itu produknya produk dewa. Nah, kenapa produk dewa? Semua bisa. Ya, semua kolesterol, penyakit-penyakit berat itu semua bisa. Nah, kita harus lebih tahu produk ini untuk apa, bermanfaat untuk apa. Nah, dan produk ini punya izin yang namanya BPOM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, produk ini diproduksi di mana? Ya, pabriknya seperti apa? Jangan-jangan ada perusahaan multi level yang pernah saya lihat, ada produknya diproduksi di garasi mobil, ya. Ada pernah ada gitu. Di garasi mobil, BPOM-nya pakai nomor BPOM produk lain dan mereka berani menyebarkan. Nah, jadi sekarang ini sudah zamannya teknologi. Teman-teman boleh cek semua perizinan di bpom.go.id ya. Di situ teman-teman bisa cek benar nggak nomor notifikasinya, yang tertera adalah nomor produk tersebut ya. Berikutnya di bisnis multi level ya, yang saya bilang tadi ada 5 pilar itu adalah marketing plan. Ya, betul. Kita harus melihat marketing plan. Marketing plan ini apabila menguntungkan member itu hati-hati. Karena sekarang banyak sekali orang yang join dengan iming-imingi untung besar. Ketika Anda join, wah gila nih bonus sponsornya luar biasa nih besarnya. Ya, tapi merugikan perusahaan. Nah, itu hati-hati. Jadi iming-imingi bonus sponsor,
bonus pasangan yang besar sekali ya, sehingga perusahaan mengalami payout, yang namanya payout, sehingga di kemudian hari dia tidak bisa membayar ya bonus-bonus ini, dan apa yang terjadi, perusahaan itu tutup ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan mengajak Anda untuk join dengan bonus yang begitu kecil, Anda sebagai seorang pebisnis harus menilai ya, Pak, ini pantas nggak untuk dijadikan dari sisi marketing plan-nya ya. Berikutnya adalah support system. Nah, di support system ini, ketika Anda ingin join ke perusahaan itu, Anda harus bisa melihat, ketika saya datang, apakah saya diajarkan untuk melakukan bisnis, atau saya diajarkan untuk merekrut, atau saya diajarkan untuk bagaimana cara berbicara di depan umum ya. Apabila di satu perusahaan tidak ada pengajaran seperti itu, tidak ada pendidikan atau edukasi seperti itu, saya sarankan jangan join di perusahaan tersebut. Walaupun marketing plan, manajemennya, produknya bagus ya, jangan pernah mau join di perusahaan tersebut, karena Anda akan dimanfaatkan ya. Nah, dan yang terakhir adalah komunitas. Nah, lihat dulu ketika Anda pengen join di perusahaan tersebut, komunitasnya positif apa tidak. Nah, jangan-jangan kita punya komunitas ya, ketika dia ada leader memprospek Anda ya, kita punya komunitas bisnis yang luar biasa ya, biasanya seperti itu ya, ngecap ya, kata orang Jawa bilang ngecap. Tapi pada kenyataannya kita cuma kumpul-kumpul, giba-giba ya, bicarakan orang tanpa membicarakan bagaimana cara membangun bisnis yang sehat ya. Ya, sesuatu yang positif. Nah, di perusahaan ini ya, saya sedikit promosi boleh ya, Bu? Iya, silakan, di perusahaan ini kita punya komunitas bisnis yang luar biasa. Ya, betul. Juga ada support system yang selalu mengajarkan member-membernya ya. Ada kelas-kelasnya yang teman-teman boleh pilih. Kalau saya nggak suka di kelas leadership ya, atau di kelas apa ya, semua diajarkan di sini. Sehingga ketika mereka masuk, mereka tahu apa yang harus dilakukan ya. Nah, karena untuk join di bisnis ini sangat mudah sekali. Ketika Anda mau jadi seorang networker ya, Anda join ya, tanya aja di perusahaan, joinnya berapa saya gitu ya. Nah, Anda bayar, Anda dapat produknya, Anda adalah seorang networker. Tapi untuk sukses di bisnis ini kan harus ada pembelajaran. Iya, harus belajar ada lagi. Step-step yang harus Anda lalui, dan itu ada di dalam support system dan komunitas tadi. Dan juga harus ada kemauan ya, Pak ya. Betul, kemauan dan kerja keras. Kerja keras. Ya, mungkin itu saja. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua lagi nih, Pak. Ya. Bagaimana perusahaan menanggapi ketika banyak sekali orang menganggap bisnis itu tipu-tipu? Nah, ini tipu-tipu. Seperti tadi loh Pak, yang ada investasi bodong, kemudian money game itu, bagaimana menurut Pak Mus? Jadi gini Bu, masyarakat kita ini sudah pintar, ya. Mereka sudah bisa melihat yang namanya akad. Ketika saya menyetorkan sejumlah uang, terus perusahaan memberikan saya sejumlah produk, sehingga tidak ada yang dirugikan di situ, ya. Tidak ada yang dirugikan. Nah, yang disebut bisnis tipu-tipu apa sih? Ya, bisnis tipu-tipu umpamanya Anda ditawarkan sejumlah uang untuk join, dan Anda dijanjikan biasanya bisnis-bisnis bodong kayak begitu. Ya udah, investasi saja 10 juta, nanti setiap bulan kamu dapat, atau setiap minggu kamu dapat 1 juta gitu, ya kan? Tanpa ada akad. Ya, tanpa ada akad. Nah, kalau perusahaan, kita harus pintar ya, dan perusahaan itu harus memaintain benar-benar persoalan ini, karena ketika mereka beranikan diri menginvestasikan, terus perusahaan nanti nggak ada akad di situ, nggak ada tukar, istilahnya zaman dulu barter ya Pak Indri ya. Kalau barter kan barang tukar barang ya. Ini ketika kita membayarkan sejumlah uang dan kita mendapatkan beberapa produk, saya rasa sangat fair. Dari situ aja kita sudah bisa menilai ya, apakah perusahaan ini menipu ya atau tidak. Nah, yang kedua dari kualitas produknya. Ketika kita membayar sejumlah uang, terus produknya
ternyata nggak bagus, ya, tidak sesuai yang dijanjikan, mengecewakan ya. Iya. Nah, itu salah satu termasuk bisnis tipu-tipu juga ya Pak. Ya, jadi kita ini semakin hari kan semakin pintar. Jadi apabila kita menemui hal-hal seperti itu, ya tinggalkan perusahaan itu. Cari perusahaan yang benar-benar memberikan Anda benefit, ya, memberikan Anda sesuatu yang lebih, bukan hanya dari sisi bisnisnya, dari sisi keuntungan, ya, tapi dari sisi pendidikannya, ya, Anda akan dapat banyak dari situ, dan dari sisi produknya, ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Mus. Nah, saya kembali lagi ke Pak Hendrik nih. Nah, kita kan masih bahas ini Pak, bisnis MLM. Nah, menurut Pak Hendrik, apakah bisnis ini benar-benar menguntungkan? Jadi, gimana menurut Pak Hendrik? Oke, bisnis ini benar-benar menguntungkan. Ya, yang disebut menguntungkan itu seperti apa sih Mbak Endang sebenarnya? Kalau kita dapetin hasil gitu ya. Iya, mendapatkan keuntungan mungkin yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau menurut saya di bisnis MLM ini justru secara prinsip ekonomi dia paling ini kan, apa istilahnya, paling dulu kan kalau kita diajarin di ekonomi ya, ada prinsip ekonomi kan. Iya. Mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang sebesar-besarnya, iya. Nah, sebenarnya prinsip MLM ini masuk sekali gitu ya. Iya. Kenapa? Karena kalau dibilang menguntungkan, di satu sisi kalau misalnya kita tadi kita memang bergabung di suatu perusahaan yang legalitasnya jelas, produknya juga bagus, terus produknya juga bisa dipertanggungjawabkan secara ini kualitas gitu ya. Nah, pada saat kita memakai produknya, itu kan sebenarnya kita sudah apa ya istilahnya, tidak rugi apapun ya. Bahkan kalau kita bilang kita sudah untung sebenarnya. Untung apa sih? Ya mungkin kita bisa lebih sehat kalau itu produk untuk kesehatan gitu ya. Kita bisa lebih lebih cantik, lebih apa kalau itu produk untuk skincare seperti itu ya. Dan kita sudah dapetin manfaatnya. Jadi kita sudah untung secara benefit dari produk ya. Kalau benefit secara ini income gitu ya, secara penghasilan, ya tentunya memang ada proses, ada sistem yang harus kita jalankan, ada sistem yang harus kita lakukan ya. Memang kita harus mengajak orang gitu ya, kita harus merekrut orang, kita harus melakukan duplikasi, kita harus edukasi mereka, kita harus ajarin mereka, dan kita harus lakukan ini juga pembelanjaan ulang misalnya seperti itu gitu ya, kalau kita produk habis seperti itu ya. Nah, pada saat kita lakukan itu rutin, pada saat kita lakukan konsisten seperti itu, maka kita pasti akan dapetin keuntungan secara finansial, ya. Sedangkan uang yang kita keluarkan itu sangat minimal, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Jadi untungnya, ya pasti gitu ya. Jadi secara produk kita dapetin benefitnya, secara income pada saat kita mau jalankan bisnisnya, kita bisa dapat keuntungan yang sangat besar, ya. Karena di MLM ini memungkinkan siapapun ya, tidak harus yang pertama, tidak harus yang duluan ya, tapi yang mungkin agak tengah-tengah atau agak terakhir, asal dia melakukan sistemnya dengan baik ya, dia melakukan bisnisnya dengan kerja keras ya, dengan lakukan ini secara konsisten terus menerus, dan dia tidak gampang untuk menyerah ya, maka dia punya potensi income yang sangat besar ya. Bahkan kita bisa mencapai time freedom, juga financial freedom ya. Nah, salah satunya bisa menduplikasi leadernya ya Pak ya, bisa menduplikasi leadernya, kemudian mempunyai kemauan kerja keras, itu salah satunya. Nah, ini lagi Pak, di bisnis MLM ini tanda kutip biasanya bisnis MLM ini terkenal dengan cari-cari orang gitu. Nah, itu bagaimana menurut Pak Hendri? Ya, kalau ini saya sangat suka sekali sebenarnya. Iya. Padahal semua bisnis itu juga cari orang ya Pak ya. Sekarang pertanyaannya, Bu Endang bisa sebutin salah satu aja usaha atau pekerjaan yang tidak perlu cari orang? Iya. Ya, bahkan saya ngomong ini ya. Bahkan misalnya Bu Endang nih, saya mau buka ini misalnya pakan ternak gitu ya. Pakan apa ini sekarang yang lagi banyak ini apa? Pet shop ya. Ibu mau buka pet shop. Pertanyaannya, Ibu cari orangnya atau cari kucingnya? Cari orangnya dong, Cari Pak. orangnya. Apa bedanya dengan kita? Iya kan? Semua usaha pasti cari orang. Ibu punya toko. Pertanyaannya, Ibu cari orang? Cari orang. Cari orang. Ibu cari pelanggan. Pelanggan bukan kena orang, gitu ya. Ibu punya butik. Iya, cari orang. Cari orang. Ibu punya restoran. Pertanyaannya, Ibu cari orang? Iya. Cari pelanggan kan? Iya. Itu orang. Ya, jadi
Tidak beda jauh dong dengan produk dengan bisnis ini ya, dengan bisnis MLM. Ibu harus cari orang, ya sama di luaran sana juga semua usaha cari orang, ya bahkan sekolah pun ya cari siswa orang juga gitu ya. Kalau nggak ada siswa gimana sekolahnya bisa jalan? Seperti itu ya. Jadi semua usaha apapun ya itu pasti cari orang. Ini saya udah dengar pendapatnya Pak Hendrik ya. Lanjut ya Pak ya. Saya mau tahu juga pendapatnya Pak Mus nih gimana MLM itu cari-cari orang gitu loh Pak. Gimana menurut Pak Mus? Ya sama seperti Pak Hendrik tadi bilang, ini bisnis karena kita berbisnis dengan manusia ya. Nggak mungkin kita berbisnis dengan hantu. Atau kalau kita berbisnis dengan hantu ya kita cari-cari hantu. Nah kita bikin satu konten cari hantu. Nah kita berbisnis dengan hantu. Atau kita berbisnis dengan binatang ya. Karena kita berbisnis dengan manusia dan pelanggannya manusia, nah sehingga hal itu sangat lumrah. Semua bisnis yang ada dimanapun, di dunia manapun, semua kita berbisnis dengan mencari pelanggan. Ya, pelanggan itu adalah orang. Termasuk bisnis multi level ini juga. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Mus? Sudah. Mungkin statement ya, saya mungkin kasih statement terakhir. Silakan Pak. Teman-teman semuanya, ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sandaran hidup kita, ya lakukan itu. Tapi untuk melakukan itu Anda harus selalu ingat, Anda harus selalu pintar melihat, Anda harus selalu bisa berpikiran terbuka, sehingga apa yang Anda lakukan di bisnis multi level bisa membuat Anda sukses. Tidak sedikit orang yang sukses di bisnis multi level. Anda hanya melihat orang-orang yang gagal, Anda hanya bertanya kepada orang yang gagal. Tapi cobalah Anda merubah mindset Anda, bertanya kepada orang yang berhasil. Maka dia akan memberitahukan rahasia yang luar biasa di bisnis multi level. Mungkin Pak Hendrik ada kesan-pesannya atau ininya? Nah, buat teman-teman semua yang sudah hari ini bergabung atau sedang menjalankan bisnis multi level marketing, tetap yakin, tetap bekerja keras, bekerja cerdas ya, dan jangan gampang untuk menyerah. Lakukan bisnis multi level secara konsisten, secara network, karena saya percaya tidak ada satu bisnis pun di dunia ini yang besar ya tanpa dimulai dari hal yang kecil ya. Dan yang paling penting adalah pada saat kita memulai sesuatu, mulai dari apapun, dari hal sekecil apapun, tapi yang paling penting adalah mulai sekarang ya, dan take action now. Segera lakukan itu dan jangan gampang untuk menyerah. Sekian. Intinya teman-teman, saya juga punya satu kata, Anda tidak gagal, tapi Anda hanya terlalu cepat berhenti. Saya baru dapatkan dari beliau. Salah satu founder kita ya Pak. Terima kasih Pak Mus, Pak Hendrianto atas waktunya. Kita sudah membahas tentang bisnis multi level marketing. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tahu juga, paling tidak banyak yang mengerti apa sih bisnis multi level marketing itu dan bagaimana cara mengatasi dengan masalah-masalah tadi yang kita sampaikan tadi. Ini kita malam ini disponsori dengan Clef Whitening Serum. Ini bagus banget teman-teman, bisa manfaatnya bisa mengencangkan kulit, kemudian mencerahkan karena salah satunya mengandung saffron. Baiklah, sekian untuk podcast kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan teman-teman narasumber kita akan bermanfaat untuk teman-teman dan dapat menjalankan bisnis ini dengan lebih baik lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sukses.